Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kali ini kita akan membahas Bupati Kucluk ya guys. Siapa dia? Lah, Bupati Aceh Selatan guys. Itu yang lagi viral ini. Gara-gara apa guys? Gara-gara bolos guys. Lah, apa hubungannya dengan bolos? Ya ada guys, jelas-jelas ya guys ya. Rakyatnya guys sing noblos ya guys ya. Itu lagi kesusahan, lagi banjir bandang, lagi terkena musibah. Banyak sekali nyawa ya guys ya yang hilang. Malah kabur guys. Alasannya umroh sing ora masuk akal maning jerene ya guys ya. Ini gara-gara istrinya itu ulang tahun. Oh alah, ulang tahun kok dirayakan guys. Sing jenengane ulang tahun gue perak maring mati. Orang percaya dari titeni baik. Ulang tahun kan salah sesuai kan nambah umur ya guys ya. Lah nambah umur ujar-ujarnya orang nambah orang merki mati apa. Aduh, pantas dipecat. Ini keren presiden kita ya guys ya. Langsung dipecat seketika itu guys. Soalnya apa? Bolos guys ya. Lagi kena musibah kok malah kabur. Tapi ya gini nih ya, cuman dicopot di partainya saja. Ya, kalau menurut saya ya, Pak Prabowo tolonglah copot wes sekalian ya guys, karo jabatannya ya guys ya. Soalnya apa guys? Dah dirinya si Bupati Selatan ini ya guys ya, sing kabur kan dipilih rakyat yaitu untuk membantu rakyat ya guys ya. Lah, ki malah mentingna umroh. Umroh gue ya ulih ya guys ya, tapi mbok ya deleng rakyatnya lagi ngapa, lagi sedang apa ya guys ya. Jelas-jelas lagi terkena musibah kok. Wong anak Bupati Sumatera ya guys ya, sing anaknya bojo dibatalna. Ki emang ujar-ujar udah bisa dibatalna, bisa guys ya. Cuman niatnya pengen kabur ya guys. Pengennya apa? Nah, giliran gajian paling ngarep dewek ya guys. Tapi ya guys ya, ini bukan hanya Bupati Aceh saja guys ya yang dipecat, akan tetapi di sini Kadrun Anies pun ikut dipecat guys. Loh, kok dipecat? Iya, Bupati Aceh ya guys ya, itu kan dipilih oleh Aceh, oleh rakyat, malah kabur, jadi dipecat. Lah Anies ya guys ya, kan kemarin waktu Pilpres itu kebanyakan yang milih Kadrun Anies itu orang Aceh, orang Sumatera. Tapi sampai siki ya guys ya, irunge iki ora keton ya guys. Dan ini wajib dipecat. Akan tetapi Kadrun Anies dipecat oleh negara Indonesia. Bener loh guys, bener guys, yakin. Soalnya apa katwingi ngoceh, ya guys ya. Apa-apa ngoceh. Tapi orang dongol ya guys. Jere nyumbang 300 triliun ya guys ya. Cempulek kayak udu Anies Baswedan. Lagi siap-siap maning. Dasar kucluk gue jenengane ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat langsung. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Ya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Betul. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat. Mendagri bisa ya di prosesnya di. Bisa. Bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu.
copot bepak lah cuman ya guys. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Benar kemarin saya diberikan informasi mengenai Bupati Aceh Selatan yang kebetulan juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan yang berangkat umroh, sementara kita ketahui bersama bahwa situasi di wilayah beliau merupakan juga salah satu dari wilayah yang terdampak. Oleh karena itu, DPP Partai Gerindra mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan karena hal ini terang-terangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan saya kira ini merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk, Ya, karena di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan, yang bersangkutan pergi meninggalkan tempatnya. Dan secara administrasi sudah diproses oleh DPP Partai Gerindra. Saya juga sudah memberikan perintah kepada Ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya dan sekaligus membuat surat keputusan untuk itu. mantap. Inilah cerita Bupati Aceh Selatan yang dikecam oleh masyarakat dan juga publik dan dipecat saat banjir melanda. Yuk kita cari tahu. Banjir besar melanda Aceh Selatan. Banyak desa tergenang, warga kesulitan. Saat itu tugas berat menanti evakuasi, bantuan, koordinasi. Tapi Bupati Mirwan MS dikritik keras karena memilih berangkat umroh. Ya, walaupun daerahnya sedang dilanda banjir berat, tetap melaksanakan ibadah umroh, alih-alih di lokasi memantau untuk bencana. Tapi ia dianggap lepas tangan. Reaksi cepat pun muncul. Partainya, Gerindra, langsung copot dia sebagai Ketua DPC Aceh Selatan. Itu merupakan sinyal yang kuat bahwa kepemimpinan harus hadir di saat sedang kritis. Betul. Bagi korban banjir, kehilangan rumah, gagal panen, keputusan ibadah umroh bukan cuma soal politik, tapi rasa keadilan dan juga harapan. Pemimpin itu harus peduli, ada di tengah kesulitan yang ada di masyarakat. Jadi menurut kalian, layak tidak seorang pejabat diperintahkan lalu menghilang di saat krisis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Berarti ya guys ya, ini Kadrun Anies pun sama ya guys ya. Ya, apa hubungannya dengan Kadrun Anies? Ya ada guys. Ini kan ya pendukungnya Anies itu kan rata-rata dari Aceh dan Sumatera ya guys ya. Nah di situ lagi terkena musibah banjir bandang ya guys ya. Kedenepol gue bahkan sampai merenggut nyawa seseorang guys. Nah Kadrun Anies ya guys malah lunga maring Lampung jalan-jalan. Ya kayaknya Kadrun Anies ki dipecat ya guys ya. Harus dicopot pula. Tapi dicopot dan dipecat dari negara Indonesia ya guys. Oh iya, orang Yaman ya guys ya kelalet. Sorry. Harus nyumbang karena Sumatera Medan menangkan Anies. Nah itu bedanya ye, pendukung Abah itu ye, nggak mengharapkan pamrih ye, mendukung itu pakai akal sehat. Waduh. Ada alasan dukungnya Pak Anies. Mau menang mau kalah mah itu mah serahkan kepada keputusan Allah. Nggak ada hubungannya, nggak ada pamrih. Kenapa lu pada kepo sih? Ya ora kepo, junjungan mesti ngoceh bae ya guys. Karena itulah semua pendukung Abah seperti itu. Iya, pada pelit ya guys. Tidak mau mengucapkan terima kasih ya guys ya. Saat habis pilpres di Sumatera Barat, Sumbar pun sama kejadian ya guys ya. Bencana dongol lapor guys ya. Orang dongole pas waktu Pak Prabowo selesai bantu tembene dongol wis sehat dongol guys. Yang isuk ya seperti itu guys. Nanti kalau sudah kembali pulih ya seperti sedia kala ya guys ya. Ya Kadrun Anies dongol ya guys. Ngerti guys?
Ngerti apa lagi? Ini adalah IFA Villa ya guys ya, yang dimana ini adalah HTI dan FPI. Fix ini guys ya, no debat. Siapa sih yang bisa ngelak ini adalah HTI? Ayo coba buktikan kalau ini bukan HTI. Gerindra copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC buntut umroh saat wilayahnya banjir. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketua DPC itu cuma jabatan struktural internal partai loh. Berarti jabatan bupatinya nggak dicabut kan? Bapak Bupati Aceh Selatan yang terhormat, Bapak ini adalah pemimpin wilayah ya Pak ya. Bapak ini harusnya sudah mendedikasikan diri Bapak, jiwa raga Bapak, pikiran Bapak, tenaga Bapak itu untuk wilayah yang Bapak pilih. Bahkan Bapak saat meninggalkan wilayah Bapak dan pergi umroh, Bapak tidak meninggalkan kata maaf sedikit pun. Kalau ada netizen yang bilang mungkin umrohnya sudah terjadwal jadi tidak bisa dibatalkan. Ora, Siapa bisa bilang? baik. Apapun ketika kita membeli tiket, ketika kita yang mau pergi dan berniat untuk membatalkan, siapapun bisa membatalkan. Nah. Gubernur Sumatera Barat membatalkan pernikahan anaknya dan lebih memilih untuk membantu korban bencana ketimbang melanjutkan pernikahan anaknya. Itu juga sudah terjadwal kan, undangan sudah disebar, berarti sudah terjadwal, tapi bisa dibatalkan kan? Kalau memang Bapak Bupati ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap rakyat, memiliki jiwa melayani rakyat yang tinggi, Pak, Bapak akan bertanggung jawab dengan meng-cancel untuk tidak pergi umroh. Kata gue ini gara-gara travel agentnya sih yang ngebocorin Bupati Aceh Selatan ini pergi umroh sekaligus merayakan ulang tahun istrinya gitu loh. Coba kalau travel agent yang nggak ngebocorin, coba kalau travel agent yang nggak upload, pasti nggak bakal kebongkar nih Bupati Aceh lagi umroh. Betul. Yang bikin rakyat akhir-akhir ini marah karena Bupati Aceh pergi umroh, bukan karena pergi umrohnya. Bupati Aceh mau pergi umroh, naik haji, mau naik ontak, mau naik apapun, terserah, rakyat nggak akan peduli. Tapi permasalahannya, ini rakyat tuh jadi berpikiran, oh jangan-jangan lu ngeluarin surat keterangan tidak mampu menangani banjir karena lu mau pergi umroh, alias kabur aja dulu. Ibarat kata, Bapak Bupati ini adalah nahkoda, adalah kepala kapal gitu ya. Dan ketika kapalnya mau tenggelam, Bapak memilih untuk menyelamatkan diri Bapak sendiri. Bukan berarti Bapak tidak boleh menyelamatkan diri Bapak sendiri, tapi ada prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak ketika rakyat-rakyat Bapak, ketika penumpang-penumpang Bapak itu sudah selamat. Bapak boleh pergi umroh, Bapak mau naik haji, mau naik onta, mau naik AP, mau naik dugong juga terserah Pak, tapi waktunya kurang tepat Pak. Dan Bapak seharusnya bisa memiliki keputusan untuk cancel jadwal umroh tersebut, Pak. Betul. Gubernur Sumatera Utara turun ke lapangan dan dihujat. Sedangkan ini Bupati Aceh Selatan disanjung. Emang agak aneh rakyat Indonesia ini. Alasannya apa nih Bupati Aceh disanjung? Karena masalah agama nomor 1. Yakin ibadahnya keterima. Yakin ibadah umrohnya keterima ketika membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Mau ibadah, mau umroh, mau naik haji, itu nggak ada yang salah. Namanya ibadah dan menjalankan kegiatan agama bila mampu. Dan Bapak Bupati Aceh ini memang mampu, Pak. Tapi Bapak ini seorang pemimpin, Pak. Rakyat Bapak yang di belakang Bapak itu sedang membutuhkan Bapak di saat-saat bencana seperti ini, Pak. Menurut saya ya, Pak, menurut saya, umroh itu biayanya tidak seberapa untuk seseorang seperti Bapak. Umroh itu bisa dilakukan kapan saja, Pak. Tapi Bapak dipilih oleh rakyat, Pak. Bapak digaji oleh rakyat, Pak. Dahulukan dulu yang urgent di depan mata Bapak. Jujur gue nggak tahu prosedur umroh itu seperti apa. Yang jelas, yang gue yakin, pasti hal tersebut bisa di-cancel, bisa dipospon apabila Bapak Bupati meminta. Tapi permasalahannya, Bapak Bupati Aceh Selatan ini lebih memilih untuk tetap pergi umroh dan merayakan ulang tahun bersama istrinya di tengah-tengah banjir bencana saat wilayahnya sedang dilanda porak-poranda, rakyatnya kelaparan, rakyatnya kedinginan, rakyatnya dilanda bencana, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan segala halnya. Ingat Pak Bupati, Bapak dipilih oleh rakyat dan Bapak digaji oleh rakyat. Lagi viral banget, Tad. Ada bupati dari Aceh, lagi musibah, dia berangkat umroh. Akhirnya dipecat sama Pak Prabowo. Bapak setuju nggak dengan kayak gini? Lagi berduka, dia berangkat umroh. Apakah memang itu jalan terbaik? Apa memang harusnya nih, Tad, urusin dulu rakyatnya di situ, baru berangkat umroh? Gimana, Tad? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, itu viral banget ya di medsos. Seorang kepala daerah, ya kebetulan dari partai yang berkuasa, sedang terjadi musibah banjir, longsor, bencana alam ya Pak di daerah itu di Aceh. Dia pergi ibadah umroh. Satu, situasi dan kondisinya tidak pas. Harusnya ya dia berempati dengan rakyatnya yang sedang kena musibah. Gitu ya. Iya, tundalah dulu ya pergi umrohnya. Nah, kewajiban kepala daerah adalah apa? Memperhatikan rakyatnya nih yang sedang susah. Iya, akhirnya apa? Presiden turun tangan ya. Itu memang situasi dan kondisinya tidak pas dengan sedang musibah, rakyatnya sedang susah ya, kena bencana, tapi dia pergi ke tanah suci, ini tidak elok ya Pak ya.
Bukan berarti nggak boleh, tidak elok, tidak pas dengan keadaan yang ada. Betul. Tapi kan dengan alasan kan dia datang ke tanah suci itu untuk mendoakan biar musibah ini berakhir. Gitu betul. Tapi rakyat itu butuh pendampingan dari kepala daerahnya, Pak. Betul. Oh, jadi tetap Iya, aja ya, tetap harusnya rakyat. sebagai Betul, pemimpin ada hadir. suka duka citanya Iya, itu harus ada harus gitu ada ya. di situ. Akhirnya tegas kan pemerintah ya, kepala partainya ya, Pak Prabowo ambil tindakan tegas tuh. Dipecat apa diperhatikan? Diberhentikan. Diberhentikan. Iya. Teman-teman ini setuju nggak kalau bupati itu diberhentikan karena dia berangkat umroh di saat lagi ada musibah Setuju bencana banget. alam. Tuh, Menurut teman-teman di gimana? daerahnya itu. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Ya kan, kalau saya sih setuju aja. Simpati lah sedikit, Iya, betul. ya kan? Ya. Harus merasakan duka. Harus juga. merasakan duka juga terhadap rakyatnya, ya kan? Walaupun memang ke tanah suci itu berdoa gitu, beribadah, tapi kan sebagai masyarakat harus ada pendampingan. Betul, apalagi Bener kepala nggak? daerah dia kan. Apalagi kepala daerah. Nanti kalau mau coblos nggak dicoblos gimana? Siapa yang rugi? Kan bapak sendiri. Iya, betul. Ya, pokoknya ini empatilah sedikit ya buat pemimpin-pemimpin kita saat ini, ya kan. Mudah-mudahan ya bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh cepat kembali pulih. Amin. Ya kan, rezekinya masih semoga aja diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dilapangkan sehingga bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nanti udah selesai semua, kita berangkat umroh, berangkat haji, dan mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Amin, amin. Banyak yang nanya apa tanggapan Ustadz tentang Bupati Aceh Selatan yang pergi berangkat umroh bersama istrinya di saat bencana. Tanggapan saya, ini adalah sebuah kesalahan. Yang pertama, yang kedua ini adalah kezaliman. Yang ketiga, ini jauh dari akhlak dan adab. Kesalahannya apa? Tentu karena secara aturan, jangankan ketika dalam keadaan bencana, dalam keadaan normal saja kan itu harus ada izinnya dan seterusnya. Dan yang kedua, secara kezaliman dari segi syariatnya, ketika kita lihat umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sebagian yang lain sunnah. Sebagian yang lain sunnah, yang mana tidak dikerjakan pun sekarang dalam keadaan bencana ini itu tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Yang saya khawatir justru karena kezaliman, berangkatnya dia meninggalkan rakyatnya yang mati, justru membuat naudzubillah untuk kita tidak berdoa, tapi ya ini naudzubillah itu justru tidak menjadi pahala karena banyak orang yang terzalimi dan dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Itu jadi sebuah kezaliman dan khawatir pahalanya tidak tercatat pahala umrohnya, naudzubillah. Yang ketiga, tentu ini adalah jauh dari akhlak dan adab. Saya sangat menyayangkan di saat banyak nyawa bersebaran di situ dia berangkat umroh. Naudzubillah min dzalik, itu menjadi sebuah akhlak yang adab yang sangat jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Pak Mirwan bisa mendengarkan pesan ini dan segera kembali ke daerahnya. Tidak perlu Pak yang mengikuti paket umroh yang 12 hari 9 hari, segera berdoa kembali segera dan langsung bergerak kembali. Kalau Bapak tidak kuat, mending Bapak mundur aja Pak. Ini karena jadi pemimpin itu berat. Betul sekali ya guys ya. Ini pas cocok gue. Dasar Bupati kucluk ya guys. Demi bojone guys, gara-gara bojone ulang tahun ya guys ya. Rela dipecat guys. Orang mikir buat yakin kok. Orang rakyatnya guys ini noblos ya guys ya. Jelas-jelas lagi kesusahan, lagi terkena musibah bencana guys ya. Malah bolos guys. Ya pada bolos guys ya. Izin ke ora ya guys. Tapi menurut kalian gimana guys? Harusnya ini bukan hanya dicopot dari Gerindra saja guys, tapi jabatan bupatinya pun harus dicopot. Setuju nggak kalau jabatan bupatinya ikut dicopot? Karena apa? Gue ngapa sih dari bupati nek orang bantu masyarakat lah ditunjuk dari bupati kena kon ngatasi sing angel-angel ya guys ya. Giliran lagi kesusahan sing angel-angel kayak gie malah kabur. Setuju kan?
Kalau setuju atau tidak setuju, tolong tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.